Guys, coba bayangin deh kalau kamu lagi jalan pagi di sekitar kota, terus nemuin tong sampah yang udah meluber kemana-mana. Pasti baunya nggak enak, terus trotoarnya jadi kotor, dan yang paling nyebelinnya, padahal tong sampah itu baru diangkut 2 hari yang lalu. Kenapa bisa begitu? Karena petugas kebersihan datangnya tuh terjadwal. Biasanya kalau nggak hari Senin, hari Rabu, atau hari Jumat, tanpa peduli tong sampahnya tuh udah penuh apa belum. Hasilnya kadang datang pas tong sampahnya itu masih kosong, kadang juga datang pas tong sampah itu udah lubar-lubar. Nah, ini yang akan saya bahas di video kali ini, gimana kalau kita gunain teknologi IoT, Internet of Things, supaya sistem pengolahan sampah kota jauh lebih cerdas dan efisien. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kariska Banga dengan NIM H0712511059. Saya mahasiswi program studi Sistem Informasi, yang dimana video ini saya akan buat untuk tugas final pengantar Sistem Informasi. Jadi video ini saya buat untuk menjelaskan sebuah produk yang aku namain sebagai Smart Waste Monitoring System atau disingkat sebagai SWMS. Nah, SWMS sendiri itu merupakan sistem informasi berbasis IoT yang memantau kondisi tempat sampah secara real time. Terus, secara otomatis juga akan memberitahu kepada petugas kebersihan mana aja tong sampah yang udah harus diangkut. Di video kali ini, saya akan jelasin mulai dari latar belakang, ide solusinya, bagaimana sistem ini bekerja, sampai manfaat nyata yang bisa dirasakan. Sebelum masuk ke solusinya, kita kudu ngerti dulu seberapa besar masalah yang kita hadapi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun. Dan salah satu tantangan terbesarnya itu bukan di produksi sampahnya, tapi di sistem pengangkutan yang masih manual dan tidak efisien. Di banyak kota, jadwal pengangkutan sampah masih bersifat fixed schedule alias terjadwal kaku. Akibatnya, ada dua masalah utama yang sering terjadi. Yang pertama, over collection, yang dimana itu truk sampah datang padahal tong masih setengah isi. Ini yang membuat buang-buang bahan bakar dan waktu. Yang kedua, under collection, yang dimana itu tong sampahnya udah meluber tapi truk belum datang. Ini yang bikin lingkungan kotor dan jadi sumber penyakit. Nah, kedua masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan satu solusi simpel, yang dibantu kita kasih tong sampahnya kemampuan untuk ngomong alias memberikan informasi kapasitasnya secara real time. Nah, kalau kita breakdown, akar masalahnya itu ada di sini, yang dimana itu tidak ada real time tentang kondisi tempat sampah. Semua keputusan pengangkutan dibuat berdasarkan jadwal, bukan berdasarkan kebutuhan aktual. Nah, ini adalah masalah informasi, dan itulah kenapa solusinya adalah sistem informasi. Dengan data yang tepat, di waktu yang tepat, pengambilan keputusan bisa jauh lebih akurat. Dan disinilah IoT masuk. Internet of Things memungkinkan benda-benda fisik termasuk tong sampah terhubung ke internet dan mengirimkan data secara otomatis. Jadi ide dasarnya seperti ini. Setiap tong sampah yang ada di kota, mau tuh yang ada di pinggir jalan, di taman, di depan sekolah, yang dimana aja, kita pasangin sensor ultrasonik yang kecil dan murah. Nah, sensor ini tuh tugasnya simple, yaitu mengukur seberapa penuh isi tong sampah. Misalnya, kalau tong sampahnya kosong, sensor itu akan membaca 0%. Nah, kalau udah penuh, sensor akan membaca 100%. Nah, data dari sensor ini kemudian dikirim secara wireless ke server pusat. Server inilah yang menjadi otak sistem, di mana dia tuh memproses semua data, terus menampilkannya di dashboard, dan secara otomatis memberi notifikasi ke petugas kebersihan kalau ada tong yang sudah harus diangkut. Nah, SWMS terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah hardware, yang dimana itu sensor ultrasonik yang dipasangin dalam tong sampah. Nah, terus dia itu dilengkapi dengan modul WiFi atau LoRa untuk transmisi data. Yang kedua ada IoT Gateway, yang dimana dia itu semacam penghubung antara sensor dan internet. Bisa berupa router khusus atau base station yang menampung data dari banyak sensor sekaligus. Nah, yang ketiga ada server dan database. Ini itu sebagai otak sistemnya, yang dimana itu semua data sensor masuk ke sini.
Yang dimana itu dia tuh diproses, disimpan, dan dianalisis. Yang keempat ada yang paling kelihatan sama pengguna adalah dashboard web dan aplikasi mobilenya. Di sini petugas dan pengelola kota bisa lihat peta semua tong sampah, status kapasitasnya, dan rute pengangkutan yang paling efisien. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam konsep sistem informasi. Alur dari input, proses, hingga outputnya. Input adalah data dari sensor. Setiap 15 menit sekali, sensor ultrasonik di tiap tong sampah mengukur kapasitas dan mengirim data berupa percentage, misalnya tong A 75%, tong B 30%, dan tong C 95%. Nah, data ini masuk ke server lewat koneksi internet. Di tahap proses, server melakukan beberapa hal sekaligus. Yang pertama, server menyimpan semua data ke database, jadi ada riwayat historis yang bisa dianalisis. Yang kedua, server cek apakah data tong yang kapasitasnya melewati threshold, misalnya di atas 80%. Nah, kalau iya, sistem otomatis buat notifikasi. Terus yang ketiga, kalau ada beberapa tong yang butuh diangkut sekaligus, server menghitung rute paling efisien untuk truk sampah menggunakan algoritma routing. Yang dimana tuh hasil outputnya ada dua. Yang pertama, notifikasi dikirim ke aplikasi di HP, petugas kebersihan lengkap dengan rute yang harus dilalui. Terus yang kedua, dashboard web diperbarui secara real time. Jadi pengelola kota bisa pantau situasi dari kantor. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah adanya feedback loop. Jadi setengah tong sampah diangkut, sensor otomatis baca kapasitas jadi 0% lagi. Data ini dicatat di sistem sebagai konfirmasi bahwa pengangkutannya tuh berhasil. Nah, terus dari data historis ini, sistem bisa mulai belajar. Misalnya, sistem bisa tahu bahwa setiap Jumat sore tong di depan sekolah A selalu cepat terisi penuh karena ada kegiatan. Jadi jadwal pengangkutan bisa disesuaikan lebih proaktif lagi. Nah, inilah yang membedakan sistem informasi yang baik dengan yang biasa. Bukan cuma menyajikan data, tapi memberikan insight yang actionable. Nah, siapa aja yang dapat manfaat dari sistem ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, untuk warga kota, manfaatnya itu langsung yang paling kelihatan adalah lingkungan jadi lebih bersih, tidak ada lagi tong sampah yang luber di trotoar. Terus kesehatan lingkungan meningkat dan kualitas hidup juga akan menjadi lebih naik. Terus untuk petugas kebersihan, kerja jadi lebih tertata, mereka nggak perlu lagi keliling semua titik setiap hari. Cukup buka aplikasi, lihat mana aja tong yang perlu diangkut, langsung berangkat dengan rute yang sudah dioptimalkan. Nah, untuk pemerintah kota, ini yang paling signifikan dari sisi anggaran. Konsumsi BBM truk sampah bisa ditekan drastis karena rute lebih efisien. Jadi, beberapa studi implementasi smart waste di kota-kota di Eropa menunjukkan penghematan operasional sampah 30 hingga 40%. Dan untuk lingkungan secara keseluruhan, emisi karbon dari armada truk sampah juga berkurang. Ini kontribusi kecil tapi nyata terhadap target kota yang lebih hijau berkelanjutan. Kalau dibandingkan dengan sistem konvensional yang masih jadwal based, SWMS punya beberapa keunggulan utama. Yang pertama, data driven, yang dibantu untuk keputusan pengangkutan berdasarkan data nyata, bukan perkiraan. Ada real time, informasi terbaru setiap 15 menit, bukan laporan harian yang sudah basi. Yang ketiga adalah skala label, yang dimana itu bisa dimulai dari satu kelurahan lalu diperluas di seluruh kota tanpa harus bangun ulang sistem. Yang terakhir ada terintegrasi, jadi satu dashboard untuk memantau seluruh armada dan seluruh titik tong sampah yang ada. Nah, sekarang saya akan membahas sekelas teknologi apa aja yang ada di balik sistem ini. Yang pertama, untuk hardware sensor. Kita pakai sensor di sini kita pakai sensor ultrasonic HCSR04 yang harganya itu sangat terjangkau, sekitar 20 sampai 50 ribuan
per unit kalau nggak salah. Nah, sensor ini tuh bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara dan mengukur waktu pantulan baliknya untuk menghitung jarak ke permukaan sampah. Nah, untuk komunikasi data ada dua pilihan. Nah, kalau tong sampahnya di area yang ada wifi, kita pakai modul ESP8266. Nah, kalau di daerah terpencil atau jauh dari router, kita akan pakai teknologi LoRaWAN yang bisa mengirim data sampai jarak 10 km dengan konsumsi data yang sangat rendah. Nah, kalau di sisi server, data itu diterima lewat protokol MQTT. Protokol standar untuk IoT yang ringan dan efisien. Datanya itu disimpan di database, lalu ditampilkan via REST API ke dashboard web dan aplikasi mobile. Nah, tentu ada tantangan dan implementasinya. Yang paling utama adalah daya baterai sensor. Harus sering diganti kalau tong sampahnya tidak punya akses ke listrik. Solusinya kita bisa pakai panel surya mini yang dipasang di tutup tong sampah. Tantangan yang kedua itu adalah konektivitas di area yang sinyal internetnya itu masih lemah. Ini tuh diatasi dengan pilihan teknologi LoRaWAN tadi atau dengan memasang IoT gateway di titik-titik strategis. Dan tantangan yang ketiga itu yang sering dilupakan adalah adoption dari pengguna, khususnya petugas kebersihan yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi. Ini diatasi dengan desain aplikasi yang sesederhana mungkin untuk pelatihan yang terstruktur. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk merangkum kembali poin-poin penting dari Smart Waste Monitoring System ini. SWMS itu merupakan sistem informasi berbasis IoT untuk memantau kapasitas tong sampah secara real time. Sistem itu bekerja dengan alur yang itu ada input dari sensor, proses di servernya, output berupa dashboard dan notifikasi petugas. Terus manfaat nyatanya, lingkungan jadi lebih bersih, kerja petugas jadi lebih efisien, dan pemerintah hemat anggaran operasional. Dan untuk teknologinya sudah tersedia dan terjangkau. Bukan fiksi ilmiah, tapi sudah diimplementasikan di berbagai kota dunia. Yang paling penting semua ini adalah SWMS bukan cuma soal teknologi. Ini soal bagaimana kita menggunakan data dan informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan itulah inti dari sistem informasi. Masalah sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya terhadap kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan kota sangat besar. Dan dengan teknologi yang sudah ada sekarang, kita punya semua yang dibutuhkan untuk mengubahnya. SWMS adalah bukti bahwa sistem informasi bukan hanya teori di buku, tapi solusi nyata yang bisa mengubah cara kita mengelola kota. Tadi tentang Smart Waste Monitoring System. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih.